lagi digadang-gadang. Karena tanpa revolusi sosial, feodalisme itu tetap tumbuh. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis, sudah lama dipenggal kepalanya. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat. Karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah istana, termasuk ratunya Antoinette. Membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia bondar-mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin. Pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja. Dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik, pengantinnya dipajakin karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin. Royalty. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Prancis, saking keselnya wartawan Prancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah Silhouette dimulai. Karena kebencian. Dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789 di alun-alun kota Paris. Untuk pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu biaya pendidikan harus ditanggung negara. Lain di Amerika nggak ada tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap anak Amerika umur 18 tahun, bapaknya bilang udah selesai, lu cari duit sendiri kalau mau belajar. Karena negaranya negara libertarian. Kita negara yang didesain secara sosialistis. Dengan konsekuensi, negara harus state spending expenditure mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita. Supaya nanti ketika pemilihan umum tidak ada lagi orang dungu yang nunggu amplop di pojok-pojok kampung. Pemilih kita di 2024, 68% atau 78% hanya lulus sekolah kelas 7. Artinya tidak pernah lulus SMP. Itulah korban pertama dari elektoral demokrasi yang basisnya adalah BLT dan amplop. Karena tidak ada diskurs yang memungkinkan orang menagih pajak berdasarkan aturan rasional. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar dengan komentar satir.